Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamsun, NIM 59520232339, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran di kelas 10 TJKT 5 SMK Bina Utama Kendal dengan materi jaringan komputer lokal dan internet menggunakan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Ya. Alhamdulillah, ya sehat ya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau dipimpin siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk membakar semangat, mari kita yel-yel dulu. Silakan dipimpin salah satu. Ya, berdiri ya, betul. Persiapan berdiri. Pelaksanaan. Semangat pagi. SMK. SMK. Bina Utama. Sekolah Pusat Keunggulan Jaya. Yes. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan dicek dulu sampah yang ada di sekitar kalian. Kita budayakan sebelum bekerja atau belajar. Kita cek dulu area kerja kita, bebas dari sampah, kemudian alat-alat listrik aman, tidak ada kabel yang longgar. Ya. Khairul Huda, Amelia, Danis, Genduk, Handika, Haikal, Hilal, Iren, Eisha, Hairina, Nabil, Nazilan. Anak-anakku, hari ini ada rekan-rekan kita yang sedang sakit. Mari kita doakan, semoga teman-teman kita bisa kembali lagi ikut belajar di SMK Bina Utama Kendal. Kemarin kita sudah belajar mengenai jaringan, apa itu jaringan dan sebagainya. Hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana sih membuat sebuah perangkat jaringan, khususnya kabel, untuk menyambungkan beberapa komputer sehingga bisa terkoneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini anak-anakku semua melalui literasi bahan ajar, anak-anakku diharapkan nanti bisa membandingkan jaringan komputer lokal dan internet ya, serta konektivitasnya dengan rasa percaya diri. Yang kedua, nanti anak-anak akan diskusi dan praktik ya untuk mengkonfigurasi atau membuat sebuah perangkat jaringan menggunakan konektivitas kabel secara teliti dan benar sesuai dengan SOP yang ada ya. Kemudian alat dan bahan, silakan disimak. Di situ ada alat, ada komputer ya. Kemudian smartphone, alat tulis, tang krimping, lan tester. Kemudian bahannya nanti ada kabel UTP, ada RJ45. Kemudian media nanti kita pakai koneksi internet dan Google Lens. Silakan anak-anakku kerjakan dahulu pretestnya. Ini untuk mengetahui kemampuan awal dari anak-anakku semua terkait dengan materi jaringan komputer dan internet. Silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang.
Ada yang sudah? Belum? Oke, Pak Kam cek dulu hasilnya untuk pretesnya. Oke, kalau sudah disimak LKPD-nya. Jadi begini anak-anakku, ada suatu masalah, ya, ada suatu masalah. Ini di aula di SMK Bina Utama Kendal, rencananya 3 hari lagi akan ada kegiatan workshop, ya, dan di sana itu belum terpasang sebuah internet, ya. Mas Agus selaku IT dari SMK Bina Utama Kendal, ya, teknisi, itu diminta oleh kepala sekolah untuk membuat jaringan di aula, ya, yang diambilkan dari ruangan server. Nah, sedangkan di sana kan belum ada koneksinya. Ini Mas Agus diminta untuk membuat koneksi menggunakan kabel, ya. Jadi dari ruang server menuju ke aula. Nah, jika Anda menjadi Mas Agus, ya, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Ada yang tahu kira-kira? Ya, apa dulu yang direncanakan? Ada yang tahu? Anda harus membuat apa dulu? Ya, merancang jaringannya, ya. Menggunakan topologi apa yang paling cocok? Star, oke. Menggunakan topologi star. Simak dulu materinya yang ada di depan. Tadi saya sudah sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita bisa membedakan atau membandingkan antara jaringan komputer lokal dan internet, serta konektivitasnya menggunakan kabel. Kemudian, nanti melalui diskusi dan praktikum, anak-anakku diminta atau diharapkan bisa membuat atau memproduksi kabel jaringan komputer. Itu ya. Kemudian, ini indikatornya. Anak-anakku dikatakan itu mampu atau mencapai tujuan pembelajaran, itu ada 3. Yang pertama, anak-anakku mampu merancang jaringan komputer lokal sesuai dengan topologi yang berlaku. Tadi sudah disinggung oleh Mas Reza. Merancang menggunakan topologi star, itu boleh, ya. Kemudian yang kedua, anak-anakku bisa mengkonfigurasi atau memproduksi dan mengetes kabel jaringan menggunakan perkakas yang sudah dikalibrasi. Nanti kita pakai LAN tester, ya, yang sudah kita setting, kita kalibrasi sehingga pembacaannya atau hasilnya itu sesuai dengan standar dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, ini yang paling penting, anak-anakku juga harus bisa membiasakan budaya 5R, resik, rapi, ringkas, rajin, dan rawat. Baik sebelum mengerjakan proyek maupun setelah mengerjakan proyek. Itu ya. Nah, ini saya singgung sedikit terkait dengan kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi dalam koneksi jaringan. Ya, ini kita spesifik membahas kabel jaringan dulu. Kemudian, nah, fungsinya ya ini yang paling utama adalah menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Dalam hal ini biasanya sebagai penghubung server dan user atau klien. Nah, kelebihan dari kabel, jangkauannya lebih luas daripada jaringan wireless atau yang non-kabel sehingga dapat mencapai daerah pelosok. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kabel terbilang lebih murah. Ya. Kemudian dari segi transmisi data, jaringan kabel lebih stabil daripada jaringan wireless. Kenapa? Karena kalau wireless itu kena angin, itu bisa arahnya itu bisa berubah-ubah gitu. Ya, kalau ada angin, ada badai, kemudian towernya pun kalau ada badai hujan lebat itu juga bisa membahayakan. Kemudian transmisi tidak akan terganggu oleh cuaca. Nah, tadi sudah saya singgung, yang sering terjadi pada jaringan wireless. Jadi kalau kabel itu kan lebih aman ya, lebih stabil daripada wireless karena tidak menggunakan gelombang radio elektromagnetik. Nah, ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Yang pertama, cakupan yang luas akan membutuhkan kabel yang banyak. Ya, otomatis kalau jaraknya jauh, kamu narik kabelnya juga
panjang kan, bisa berkilo-kilo dan sebagainya. Itu pun kadang bisa melewati jalan raya, kemudian sawah, kemudian bukit, mungkin tambak-tambak dan sebagainya. Itu kan butuh butuh perjuangan yang ekstra karena medannya yang berbeda-beda. Kalau yang wireless itu kan tinggal nembak lewat udara kan. Selama tidak terhalang itu bisa. Kemudian yang kedua lebih sulit untuk dirawat karena kabel bisa saja rusak ataupun digigit oleh hewan pengerat. Nah, ini kasus yang paling sering terjadi kalau di ruang server. Misalkan ada tikus atau hewan pengerat ya, itu kan suka menggigit sesuatu atau benda-benda yang menurut dia itu asik gitu. Nah, ini yang paling repot ketika kabel jaringan kita digigit oleh tikus ya. Kita menelusurinya juga akan kerepotan karena di ruang yang berbeda-beda. Kemudian cenderung kurang rapi karena melibatkan banyak sekali kabel ya. Biasanya ya kayak mie itu kan ruwet gitu. Ada yang ke sana ke sini dan sebagainya gitu. Itu salah satu kekurangannya. Nah, kemudian jenisnya ini ada 3. Yang pertama koaksial. Gambarnya sudah nampak kan di atas itu koaksial. Koaksial ini biasanya yang saat ini sering kita jumpai itu digunakan di antena televisi. Ya, koaksial itu masih pakai di televisi. Kemudian twisted pair. Ini warna kuning ini ya. Twisted pair. Kemudian ada FO atau fiber optik. Ya, FO ini digunakan biasanya di provider-provider ya, misalkan dari IndiHome atau PLN Icon Plus dan sebagainya, itu untuk masuk ke user ataupun klien ya, itu menggunakan FO. Kecepatannya sangat tinggi karena ini terbuat dari serat kaca ya, mudah patah tetapi penghantaran datanya itu sangat cepat sekali. Nah, kemudian ini ada beberapa cara untuk pemasangan kabel UTP atau unsealed twisted pair ya. Ada straight, ada roll over dan cross over. Ini mungkin masih asing di telinga anak-anakku semua. Ini yang sering digunakan di dalam pengkabelan jaringan. Ini ada 3 macam ini ya. Masing-masing pun ada fungsinya dan cara pemasangannya pun juga berbeda-beda. Ya. Ini kita bahas yang kabel straight dulu. Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Ya. Jadi nanti ujungnya itu sama warnanya. Itu yang namanya straight. Ya. Ujungnya sama. Kemudian fungsinya itu menghubungkan antara komputer dengan switch. Switch ya, switch itu kotak hitam, biasanya banyak port konektor RJ45-nya. Kemudian menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel ataupun ADSL ya. Ini biasanya dari provider kemudian masuk ke modem. Kemudian menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel ataupun DSL, menghubungkan switch ke router dan menghubungkan hub ke router ya. Ini menggunakan kabel straight. Kalau komputer ke komputer itu biasanya pakai yang cross. Nah, ini urutan warnanya. Karena tadi disampaikan ujungnya sama, ini ya ujung 1, ujung 2, ini kan sama nanti. Kamu kupas nanti warnanya sama. Dimulai dari putih, orange, kemudian orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, kemudian putih coklat dan coklat. Ya, ini sama semua ya, ini kan sama. Jadi kedua ujungnya itu urutannya sama. Itu untuk kabel straight. Nah, langkah-langkah untuk membuatnya. Silakan kamu juga bisa menyimak ke LKPD. Di situ sudah Pak Kam buatkan langkah-langkah untuk pembuatan kabel straight. Ya, silakan disimak. Untuk kabel 2 RJ45 tang dan LAN tester, silakan diambil. Silakan diambil. Ambil. Boleh? Cepat.
Di LKPD sudah jelas, di situ langkah-langkahnya. Dari menyiapkan alat dan bahan, tadi sudah diwakili oleh salah satu anggota kelompok. Kemudian kupas bagian ujung kabel, ya kira-kira 2 cm. Kemudian sudah Pak Kam siapkan tabel urutannya, dari warna putih oranye dan sebagainya. Kemudian jika sudah sesuai dengan urutan standar, kamu ratakan dengan memotong pakai tang krimping, kemudian masukkan RJ45-nya. Silakan disimak dulu, Pak Kam demonstrasikan. Oke, kalau sudah urut sesuai dengan standar urutannya, Pak Kam potong sedikit biar rapi. 30 menit ya, berarti sampai jam 12.10. Oke, kita sepakat. Tolong nanti dituangkan dalam jadwal pengerjaan proyek, ya, estimasinya. Udah dipres? Ya. Nanti kita cek aja pakai itu. Udah dipres, Mbak? Udah, yakin? Belum dipres? Lepas lagi. Kalau benar muni Udah. Ini pegang Mas. Tidak lepas. Yang teliti ya, jangan sampai kebalik warnanya. Yang teliti. Putih biru hijau sih. Bener kan, putih biru hijau kan? Tidak bisa nih, tanya. Pemotongnya apa? Oh. sekali potong 2.000. Ya bener sampai bunyi klik gitu. Diukur aja. Yang penting ininya bisa masuk. Itu sih iki pemotongnya. Iki pemotongnya sih. Pemotongnya sih apa? Kamu gital, Mas? Gital? Ya. Kau pakai kiri tangan. Kira gital. Gital itu kan kiri dari lahir. Kirain pakai kiri gitu. Ada yang masih kesulitan? Tidak usah sungkan, silakan bertanya ke Pak Kam kalau ada kesulitan. Jangan pakai itu, pakai PowerPoint aja. Udah urut? Ya diurutin dulu. Dilurusin terus diurutin sesuai dengan yang ada di tabel ini kan. Betul.
Ayo, pemotongnya. Pinjemin. Antel, Bos. Apanya sih? Mahal. Ini yang ngetok kayaknya. Yang ini tidak nyala. Belum dipres kok. Udah. Belum ini masih kasar. Belum ambles. Di ini dah, diurutin lagi ini. Kayaknya buyar ini. Ambiar. Hijau. Coba. Udah bener kok. Enggak bisa. Berarti hijau. Mana? Di itu kepeng. Iso. Letaknya salah. Ngomong ini nek masal. Masalahnya kualek. Sudah, coba dites. Tuh kan, kamu pakai tangan kiri kan? Makanya Pak kamu. Yang sini. On kan. Berarti ada yang tidak connect. Harusnya kan satu nyala, dua nyala gitu loh. Bareng. Saya kira lu suruh Satu toh yang nyala. Aku memang netok gimana nih kok. Jawabnya aku netok kemana sih Cak? Cari kantang yang bagus. Ukuran tidak pakai perasaan. Tang yang bagus punya siapa ya? Ini. Udah. Malah lepas. Wis ra kok kuwi ra. Bisa apa? Nggak bisa. Coba. Oh iya. 6 sama berapa yang hilang itu? 6, 8. Sebelah sini 6 sama 8. Kalau mau diperbaiki enggak apa-apa, masih ada ini. Masih ada tuh. Itu masih ada 2. Kalau mau diperbaiki. Salah satu aja, misalkan yang enggak nyambung yang mana? Yang ini yang 6, yang ini yang last. Dua-duanya. Dipotong dulu aja satu, bukan satu lagi terus dites itu. Oranye putih, oranye putih hijau, biru, putih biru. Hijaunya tuh nggak kelihatan, coba dicari. Enggak, itu. Kurang apa, Mbak? Tang. Kurang apa? Itu sih, tank etika kan malah gurih, tank gurih kan ya. Terus gurine iki. Sekali sejarah tanggal langsung gurih. Jangan apa jenenge? Atau Bisa? 5, 6, 7, 8. 6-nya ini ada yang bermasalah. Mungkin diperas lagi, Pak, pakai tang yang bagus.
Kakaknya apa coba? Ini saya kakaknya. Kalau aku pasti rata. Rata mainnya. Narata ini enggak. Kalem, 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 kalem. Sudah ukurannya kok, masa tidak masuk. Sebentar. Sudah dites semua? Sudah. Hasilnya? Nyala semua. Nyala ya? Nyala. Ada yang tidak? Ya. Kita evaluasi sedikit. Bagi yang nyala, bisakah digunakan untuk mengkoneksikan internet atau jaringan? Bisa. Saya. Bagi yang tidak selesai, kira-kira apanya yang bermasalah? Sesuai pengalamanmu tadi. Ya, dari kelompok sana. Tadi apa? Potongnya kurang rata, Pak. Motong kurang rata. Ya. Terus? Sampingnya tadi ada masalah kenapa? Press crimpingnya kurang. Yang ini? Yang tadi salahnya apa? Masangnya kebalik, kabelnya salah satu ujungnya. Yang kelompok sini? Kebalik juga. Yang ujung? Ya, kebalik ya. Oke, karena ini kita baru pertama kali membuat kabel jaringan, ya mungkin bisa dimaklumi masih banyak kendala-kendala dalam membuat kabel jaringan. Harapannya ke depan kita bisa sering-sering berlatih sehingga bisa membuat kabel jaringan dengan baik dan benar dan bisa digunakan. Oke, silakan 5R dulu, kita bersih-bersih sampah-sampah hasil potongan kabel. Kamu bersihkan, buang ke tempat sampah. Alat-alat dikembalikan lagi ke tempat semula. Belajar apa kita hari ini? Membuat kabel. Kabel jaringan strike ya, menggunakan kabel UTP dan RJ45 ya. Sedikit kita evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, memang tadi Pak Kam melihat banyak yang masih mengurutkan kabelnya itu terbalik antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Kemudian cara mengkrimpingnya juga kurang bertenaga, akhirnya banyak pin-pin yang tidak nancap dengan baik ya. Kemudian ada beberapa tang yang memang sudah lama digunakan, jadi untuk memotong itu agak susah ya. Itu beberapa kendala terkait pembelajaran hari ini. Namun secara umum kalian sangat luar biasa sekali, sudah hebat, sudah belajar kabel jaringan dengan hasil yang maksimal. Kemudian dari hasil Pak Kam tadi observasi dan menilai secara berkeliling ya. Ini nanti saya sampaikan ya. Ada beberapa anak atau kelompok yang memang hasilnya belum memuaskan. Nanti kita belajar lagi, bisa didampingi oleh teman-teman yang sudah bisa ya, dibantu nanti. Kemudian yang hasilnya sudah bagus ya, ditingkatkan kembali, jangan lupa, jangan bosan untuk belajar. Kemudian bisa membantu rekan-rekannya yang belum berhasil dalam membuat kabel jaringan. Oke, yang selanjutnya kita refleksi dulu untuk pembelajaran hari ini akan diwakili oleh siapa? Oh iya, Mbak Yeni, silakan Mbak Yeni diwakili. Maju ke depan Mbak Yeni. Refleksi yang akan disampaikan oleh Mbak Yeni, ya kita diwakili Mbak Yeni. Silakan. Iya.
Kesatu, apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Menurut saya pembelajaran ini sangat menyenangkan karena menambah pengalaman baru. Kedua, apakah Anda memahami materi pembelajaran dengan baik? Saya memahami pembelajaran ini dengan baik, jadi saya bisa mengetahui tentang kabel jaringan. Apakah materi sudah tersampaikan dengan baik? Ya, penyampaian materi ini sudah tersampaikan dengan baik, jadi saya tahu bagaimana cara membuat kabel jaringan. Keempat, apakah hasil karya atau produk yang Anda buat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Ya, sangat sesuai karena hasilnya memuaskan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Yeni. Oke, anak-anakku, saya rasa hari ini kita cukup belajar terkait dengan materi jaringan komputer dan internet, khususnya pembuatan kabel jaringan menggunakan kabel UTP dan RJ45. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, ya Pak Kam berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa anak-anakku implementasikan di kehidupan nyata dan bisa bermanfaat kelak. Oke, silakan dipimpin salah satu untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Siapa? Ya, silakan, Mas. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya doa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.